sehingga mereka jual dapat keuntungan lebih besar. Gitu kan kebanyakan gitu kan. Dasarnya memang harus bahan yang nyaman buat mereka, juga harus kita ngasih juga sablonannya juga yang kuat gitu kan. Cara ngejaganya di situ sih, treatmentnya kita ngasih benar-benar oke, kita punya bahan, oke, kita punya kualitas sablon. Yang penting itu kembali lagi komitmennya itu kita visi misi kayak gitu, Satu tujuan. Tanggung jawab. And friends, welcome back to Inspiring Podcast. Nah, kita bakal ketemu 4 sekawan yang membangun bisnisnya tanpa modal sepersen pun, modal tekad, dan bagaimana mereka bisa kompak dalam berbisnis. Sebelum itu, kalian harus subscribe dulu Koze Indonesia TV dan klik tombol merah dan loncengnya, serta share ke teman-teman kalian karena podcast ini sangat bermanfaat untuk kalian semua. Nah, di Koze Podcast ini kita menyajikan konten-konten yang inspiratif dan memberikan motivasi pada kalian tentunya. Intro dulu kali ya. Oke, first question dari gue, siapapun nih yang jawab boleh. Siapa yang pertama kali menjadi promotor bisnis sablon ini? Untuk promotor apa nih? Promotor Terbentuknya Odi gitu. Oh. Pasti nggak mungkin berempat. Ini kan, pasti ada satu orang yang mengompor-ngomporin, ngompor-ngomporin aja bisa sablon gitu. ya balik. Mungkin gimana Dik? Gue apa lu Dik? Silakan. Boleh musik no. Ya udah. Agak kencang. Ya awalnya sih memang karena kita nih memang teman dari nongkrong ya, teman Oke. dari kecil biasa kita nongkrong, ngumpul-ngumpul bareng. Terus ya namanya kita pengen nih kegiatan kita nih nongkrong yang nggak gitu-gitu aja. Kita pengen kegiatan kita selain nongkrong juga bisa berfaedah lah istilahnya kan, bisa ngasilin sesuatu gitu kan, nggak yang cuma begadang santai-santai nggak ngasilin apa-apa. Nah gue sih pengen, karena memang kebetulan temen gue ini Didik ya, dia ini memang punya basic bisa sablon gitu kan. Nanti mungkin lebih jelasnya dia kenapa bisa sampai bisa sablon mungkin Didik bakal jelasin gitu. Nah cuman karena dari situ gua teman-teman yang lain berinisiatif, oh teman kita ini punya basic yang dia bisa nyablon nih gitu. Oke. Kenapa nggak kita bikin project buat jasa sablon aja nih, biar hasil begadang kita nongkrong kita tuh nggak sia-sia. Berarti hobi kalian tuh begadang sebenarnya. Ya nggak juga sih. Nongkrong malam main ngopi santai gitu kan. Ngopi santai. Oke, nah terus kebetulan juga kan di sini ada Oki juga kan dia kebetulan memang bisa desain juga kan. Oke. Terus gue pikir ya kenapa nggak kita coba bangun usaha aja nih gitu kan. Akhirnya kita cobalah merintis untuk bikin usaha sablon gitu. Akhirnya ya udah dari situ kan kita bisa belajar nih. Kayak karena Didik bisa sablon, kayak macam gue yang awalnya nggak bisa apa-apa dan nggak tahu apa-apa soal sablon. Terus juga Dado juga sama, Oki juga sama. Akhirnya sambil berjalan ya Didik ngasih ilmunya lah ke kita untuk sharing gimana caranya biar kita juga satu sama lain bisa sablon gitu loh. Akhirnya kayak kita coba ngerintis nih, kayak beli alat-alat, kayak meja sablonnya, beli screen sablonnya, tinta segala macam gitu kan, sampai beli mesin press segala macam gitu kan. Akhirnya kita dapat tempat juga gitu kan untuk bikin sablonnya itu kan. Itu tempat nyewa atau masih Kebetulan memang tempat ada sih. Tempat ada. Iya, tempat ada. Cuman waktu itu memang kita keterbatasannya dari segi modal sih Bang. Oke. Ya karena kan kita yang namanya anak muda belum dapat penghasilan segala macam kan dulu awal-awal. Jadi belum ada modal sepersen pun ya? Belum ada 0%. 0%. 0 rupiah. 0 rupiah. Oke. Benar-benar nggak ada, sampai akhirnya kita ngeribupin gimana caranya biar kita bisa beli barang-barang yang kita butuhin. Akhirnya adalah kita dapat pinjaman waktu itu dari teman-teman kita gitu kan. Sampai akhirnya kita dapat, dan pinjaman itu pun tanpa bunga spesial pun. Dan untungnya gitu ya. Terus akhirnya kita beli alat-alatnya segala macam gitu sampai semuanya kebutuhin. Terus kita juga punya toko, akhirnya alat-alat yang kita punya kita masukin ke toko kita gitu kan. Sampai akhirnya alhamdulillah itu Odi buka itu awal di tahun 2018 ya. 2018. 2000 Apa tuh? sekarang udah mau 2 tahun. Iya 2018 2019 ya, lah ya. Mungkin lah gitu. Iya. Akhirnya ya udah kita coba buka, dan alhamdulillah respon dari teman-teman kita, lingkungan kita juga, mereka menerima kita dengan baik. Oke. Terus juga Odi itu salah satu
Kenapa Odi ya, sorry. Iya. Kenapa Odi? Odi itu singkatan ya. Singkatan dari salah satu dari nama-nama kita tadi, Oki, Dado, Didik, Ibnu gitu. Jadi Odi ya udah gitu. Odi, Oki, Dado, Didik, Ibnu. Iya, iya. Odi. Nah, mungkin untuk gimana bisa ke sablon, untuk yang ngajar mungkin Didik bisa ngejelasin awal mula dia bisa sablon kayak gimana. Oke, kalau gitu gini, gimana sih perjalanan kalian dari awal banget kalian baru merencanakan hingga saat ini? Mungkin ada salah satu yang mau cerita. Dari yang bener-bener belum baru nongkrong aja nih, dari nongkrong aja sampai detik ini kalian punya usaha gitu. Mungkin Didik. Karena pasti Cozy and Friends banyak yang pengen tahu sih bisnis sablon tuh awalnya kayak gimana sih, gimana cara mulainya, apa segala macam gitu kan. Nah ini versi Odi Clothing ini seperti apa perjalanan awalnya hingga saat ini? Oke, mungkin gantian kali ya. Nah, silakan. Kalau untuk Odi sendiri, awal sih masih belum kepikiran namanya Odi sih, Om. Oke. Jadi awal sih pure emang dari gua pribadi sendiri yang emang hobi. Kalau dari si karakter sih emang nggak bisa diem orangnya. Pengen selalu belajar, pengen. Nah cuman Sorry, gua potong. Hobi itu hobi apa? hobi ngisi kegiatan. Kebetulan hobi gue ini waktu zaman SMA, Om. Ya. Zaman SMA itu kan kita sering yang namanya bikin seragaman, Iya. Terus di sekolah itu gue selalu ngejalanin, Om. Nah dari situ, keren juga nih. Dari kita ngejalanin aja cuma mintain duit ke setiap kelas, jadi sweaternya itu dipakai satu sekolah nih, keren banget. Jadi mereka pakai karya lo sendiri. Walaupun hanya sekedar cuman ini aja, perantara. Jadi calo setiap sekolah. Calo. Jadi zaman SMA doi udah jadi calo. Jarang-jarang loh anak SMA calo. Istilah kasarnya ya. Iya. Itu dari situ gue pengen kenapa gue nggak bikin sendiri nih? Kalau dari bener-bener gue yang bikin, gue yang jalanin, produk gue dipakai sama orang, itu pasti bakal lebih keren. Nah, dari situ gue belajar, ketemu orang di daerah Depok ya mungkin. Itu situ gue dikasih channel ini belajar. Akhirnya gue buka sendiri di rumah. Dari modal papan banting, ngampar di lantai, manual bener-bener pakai feeling, bener-bener pakai ngekernya, bener-bener pakai mata, manual banget. Jadi nggak ada takaran, yang nggak ada ini. Dari situ cari belajar. Kebetulan ini bertiga main ke tempat, lihat kegiatan. Mungkin ada ketertarikan juga dari teman-teman juga nih, yang bertiga emang kita teman dari kecil. Nah dari situlah ada yang ngitusin, kita duduk aja yuk bareng-bareng, kata dia. Oke, ya udah, kalau mau emang bener niat gitu kan. Karena kan susah kalau udah 3 kali sih ketemu orang pengen usaha bareng, tapi itu nggak ketemu jalannya. Gitu. Nah kebetulan nih teman-teman, oke, ayo kalau mau jadi, kalau emang pengen usaha bareng-bareng ngisi kegiatan. Slow but sure ya. Ya dari situ gue pikir apa nih biar mereka dari ucapannya ini bisa ditanggung jawabkan. Oke. Nah dari situlah bikin kayak ya kita kontrak berempat aja. Perjanjian lah ya, perjanjian Kontrak berempat. MOU ala Odi. Ala-ala. Kalau di situ, kalau dia mau yuk, lu tanda tangan keluar, misalkan bang. Kalau nggak didemin ya. Hati-hati ya berarti. Iya sebenarnya itu gara-gara materainya atau apanya? gara-gara Materainya ya. kita tanda tangan semua di atas materai. Oke, janji dengan isi yang ya udah, ini udah tanggung jawab kita berempat, harus komit dengan ucapan sendiri gitu kan. Oke. Karena emang kita nggak mau kerja terus, kita juga pengen punya penghasilan sendiri dengan usaha kita sendiri tanpa bekerja. Betul. Apalagi kita bisa mempekerjakan lingkungan sekitar.
ntar. Betul, bisa membuka lapangan kerja. Cita-cita gue sih gede banget om. Lingkungan sekitar nih kayak tukang jahit ibu-ibu pengen gue rekrut jadi apa? bikin konveksi sendiri kita. Oh, konveksi mak-mak. Iya, cuman mungkin masih proses jalannya waktu sih gitu. Berarti Nah, kalian harus bikin pelatihan untuk mereka berarti. Iya, kalau itu pasti. Karena kan ada standarisasi atau kayak kita nih jahitannya pengen kayak gimana, itu kan perlu kita kasih Iya. ilmu pengetahuan juga. Product knowledge-nya dulu lah ya. Nah dari situlah dari teman-teman kita nyari rembukan dulu nih dari hasil komitmen udah ketemu. Oke, kita susun gimana caranya kita berdiri ODI. Dari situ temulah nih ODI ini, kita susun ODI ini Oki, Dado, Didik. Itu nggak sekedar kita taruh nama, kita taruh yang paling tua. Paling tua. Paling tua, Iya. Oki, Oh. Dado, Didik. Gua baru sebenarnya Jadi seumuran sih. itu urutan ya. Urutan. ya. Iya. Itu siapa? Ibnu. Ibnu. Iya. Oh, Ibnu yang paling muda berarti. Gue yang paling muda. Oke. Tapi nggak jauh beda sama dia. Oh, ya beda. Oke. Ya dari situlah kita ngerintis bentuk Claudi. Kebetulan si Emang kayak channel-channel kayak buat awal sih kita nggak begitu susah sih nyari-nyari konsumennya. Cuman memang itu tadi yang susahnya kita buat mempertahankan dan ngembanginnya lagi. Ya, memang memulai sih gampang, tapi yang susah itu maintainnya. Itu kebanyakan perusahaan-perusahaan bahkan perusahaan besar pun jatuh saat mereka lagi berkembang-kembangnya, karena mereka nggak bisa maintain gitu. Jadi emang kalau mau sih bener-bener mulai dari nol banget tuh step by stepnya kalian lewatin gitu. Kalau misalnya dari nol langsung beranjak ke atas nih, kalian kaget. Dapat lagi jatuh, kalian nggak tahu harus ngapain. Gitu. Berarti dari sini gue dapat inspirasi sendiri kalau dia promotornya ya. Dia yang ngajakin semuanya itu. Karena emang dia Dalangnya nih. Karena emang jadi dia nih. Gue sempet gini, buat sharing aja sih ya. Mungkin dari keanehan gue sendiri ya, sampai dikatain lu nongkrong keluar cuma ada perlunya doang. Gue pernah bawa kaos nongkrong keluar bawa kaos, gue pengen jualan kaos. Biar Gimana ceritanya lu bisa jualan kaos? jadi waktu itu gue ketemu saya satu ini sih konveksi gede sih di Depok. Jadi kayak lu kenapa nggak usaha sendiri? Nah dari situ dia kayak mensupport gue dengan ngasih modal ya, nih basicnya kaos. Gue pengen coba lu jual dulu nih, ada nggak market, ada nggak pasarnya di sana daerah lu. Kebetulan emang beda daerah sama yang punya kaos gitu. Nah dari itu gue jual ini, gue jual kaos polos gitu kan. Akhirnya kejual, gue kasih lah duit. Nah dari situ temen gue bilang, lu keluar ada bisnis doang gitu. Ada maunya. Itu by the way yang lu jual kaos itu berapa tebalannya? Yang 30S ya. 30S ya. Oke, berarti yang bersama sama Koze. Kenapa nggak jualan Koze aja dari dulu? Belum ketemu. Belum ketemu. Oke, apa namanya? Selain dari singkatan OD ini, apakah di OD ini ada makna yang kalian simpan gitu untuk jadi nama OD ini? Biasa kan sebuah nama atau logo itu punya kayak value-nya gitu. Kira-kira OD ini apakah ada value-nya atau bagaimana? Atau hanya sekedar singkatan nama masing-masing aja? Atau kalian nggak tahu mau namain apa, ya udah singkatannya aja gitu? Ada sih makna dari ODI sendiri sih. Ini kan gabungan dari 4. Ya kita berharapnya ya dari 4 kepala ini 4 kekuatan jadi satu. Ya berharapnya kita bisa sama-sama bareng-bareng dengan kekuatan kepala 4 ini. Nah ini menarik nih, ini bakal gue tanya lagi nih. Oke, bermodal dari mana bisnis kalian nih? Bermodal dari mana? Kan pasti modalnya gede banget. Kalau misalnya minjam, misalnya tadi lu sendiri bilang kalau
modal nggak ada sama sekali 1% pun. Iya, betul. Bisa diceritain nggak gimana kalian memperoleh modalnya? Jadi Cozy and Friends yang siapa tahu yang pengen buka bisnis sablon juga dapat wawasan dari kalian berempat gitu. Coba mungkin bisa diceritain salah satu di mana. Kalau buat modal, jadi gimana? Awalnya sih gini. Kalau dari Persiko itu kan pas mau buka, sebelum buka ojek kan, jadi emang awalnya emang dari keresahan nongkrong sih. Keresahan nongkrong. Iya, maksudnya nongkrong mau ngapain lagi nih? Ya kan nongkrong gitu-gitu. Ya makanya tadi gue bilang, seenggaknya nongkrong kita tuh berfaedah, jadi ada kegiatan. Ada awal kayak gitu, tahu di rumahnya buka sablon, lumayan. Mikir kenapa nggak bikin usaha aja nih? Mikir ngomong sama Dik, kita buka usaha bareng sablon, karena kan ini udah punya basic sablon kan. Oke. Cuman yang bingung nyari modal kemana nih? Iya kan? Itu masih pada pengangguran waktu itu. iya, itu bakalan jadi problem hampir semua orang Iya, yang mau betul. berbisnis dan akhirnya mereka nggak jadi berbisnis karena Iya. nggak tahu mau nyari modal dari mana gitu. Nanya temen pinjaman ke bank, oh bunganya gede juga lumayan. Gitu kan? Oh, bang bahaya sih. Iya. Kita pinjam gimana nyari, akhirnya udah dapet lah tanpa bunga gitu kan. Nah, sekian udah dapet. Yang penting kita bayarnya sebenarnya sih enak sih, fleksibel. Maksudnya lu bayar tanggal sekian lewat sedikit nggak apa-apa. Yang penting setiap bulan ada masukan ya. ada gitu kan. Oke. Dapat. Ya udah akhirnya beli peralatan, jalan. Ya berjalannya waktu ya bisa beli yang lain-lain juga sih. Berawal dari berapa banyak peralatan? Cuman kita beli meja doang. Yang lalu Iya, ya. beli meja sablonnya. Karena kalau awalnya pakai papan apa banting, dia ngerinya goyang jelek. Gambarnya jadi burung ya. Iya, makanya kita beli yang meja Thailand itu sebelum jadikan kalau meja enak itu kan kali bawah. Jadi meja itu yang bikin kalian sukses loh sebenarnya. Iya. Iya, betul. Awalnya dari meja. Kalian sayang gitu. Iya, sampai kita mau tutup tidur dulu Iya. ya, tidur dulu ya, kita tutup, baru tutup. Bobo nah, bobo ya nah. Selimutin dulu Selimutin gitu. dulu, iya. Nah, itu dari meja emang bayar. Dari meja itu sisanya paling beli tinta, screen, macam-macam. Ya udah nanti kalau emang dapat order kita beli lagi nih apa yang kurang kayak gitu. Jadi kalau bisa nutur Oke. kayak gitu. Dan dan bagusnya itu dari awal kita pertama berdiri sampai untuk bayar per setiap bulannya itu, alhamdulillahnya kita nggak sama sekali ngeluarin biaya dari uang pribadi kita, karena kita ada komitmen kayak begini. Kalau misalkan memang per setiap bulan itu kita harus ngeluarin uang dan kita belum dapat dari apa yang kita hasilin, kita komitmen kita harus ngeluarin duit pribadi kita untuk nutupin uang itu. Untuk coverin dulu ya. Betul. Sampai alhamdulillahnya tuh sampai itu lunas tuh, nggak ada kita ngeluarin duit dari pribadi kita. Gitu. Sampai akhirnya udah lunas, terus kita bisa ya sedikit agak bernafas lega karena kita udah gak punya tanggungan gitu loh. Akhirnya bisa beli alat-alat yang lain kan. Jadi bisa lebih fokus di bisnisnya. Betul. Oke, nah kalian ini berempat nih ya. Jadi gimana cara kalian untuk membagi-bagi tugas atau tanggung jawab masing-masing nih? Kan berempat nih ya. Kalau misal sendiri, oke lah semua one man show. Tapi kalau misal berempat nih, gimana cara kalian membagi-bagi tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing? Pasti kalian berempat mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dong. Betul. Karakteristik juga berbeda-beda. Nah, itu bagaimana tuh? Ya kalian menentukan nih tanggung jawabnya ini ya, lu tanggung jawabnya ini ya, tanggung jawabnya ini, tanggung jawabnya ini ya. Gitu. Kalau untuk tanggung jawab sebenarnya nggak ada sih ya. Jadi kalau kayak gini misalkan lu desain, jadi kalau emang desainnya ada yang salah, ya emang tanggung jawab gua. Cuma pas pengerjaannya udah Semua kita bekerja bareng. gitu. Berarti kan ini kan bisa gesut, bukan ini aja gesut, tapi kita juga bantuin. Iya. Ya tadi gue bilang Bang, jadi kan memang basicnya karena Didik punya ilmu di sablon. Jadi kita yang awalnya itu nggak tahu sama sekali tentang dunia sablon, Didik kenalin kita itu ke kita. Jadi kita kan tahu juga gitu loh, Iya. apa yang harus kita kerjain, gimana caranya bikin film, gimana caranya masangin bajunya, gimana cara ngegesutnya, itu jadi kita semua jadi tahu. Jadi ketika ada kerjaan, ya lu lakuin apa yang lu lihat. Gitu loh. Jadi nggak ada tanggung jawab. Nggak ada tanggung jawab. Iya, karena tanggung jawab. Tapi
pembagian tugas sudah pasti tuh. Udah pasti. Udah pasti. Ada. Tapi tim gue yang desain, tim yang itu kadang ada yang bikin film gitu. kalau ini yang bikin film juga bisa. Oh, gitu. Jadi hampir semuanya sih bisa sebenarnya. Semua bisa karena ya tadi kita dikenalin semua tentang ini satu. Tinggal saling ini aja ya, saling ngisi aja ya. Betul. Sebenarnya gini sih, Om. Kita pembagian tugasnya sebenarnya kita nggak berpatokan kalau kayak membagi tugas tuh kerjain ini. Kayak kalau kayak gitu tuh kayak kita mikirnya lu tanggung jawab masing-masing. Nah tapi yang kita terapin di sini karena kita berempat ya, karena kan sebelum ini Odi ini kita orang berempat ini kan saya bukan orang yang nggak ada kerjaan. Iya. Kita masing-masing kita sebenarnya kegiatan sehari-hari ya kita kerja kalau siang. Iya. Nah, Odi ini 4 orang ini kesibukannya siang itu kerja, ketemu sablon itu kita malam, gitu. Selalu malam. Selalu malam gitu. Karena dari pagi sampai siang, sampai sore itu kita punya kegiatan masing-masing. Kalau misalnya customer ada yang minta segera jadi, Jadi kan kita ngedeadline dulu. Misalkan ada customer mau bikin ke kita, gue mau bikin baju nih kayak gini, deadline-nya segini ya. Kita kalau misalkan kita ngerasa diri kita sanggup dan bisa, ya kita akan mengiyakan gitu. Kalau misalnya ada keberatan ya kita bisa ngasih solusi lah ke dia gitu. Yang penting kalian menyampaikan bahwa kalian hanya bekerja saat malam aja gitu. Betul. Itu udah pasti tuh. Kalau itu sih itu kan dapur. Kalau dapur kita nggak kita sampein sih Om. Oh gitu. Yang mereka tahu, oke, ini kegiatan aktivitasnya full sablon siang malam buka. Karena kan kita kan promosinya ada media online juga, sosial media. Iya. Itu bagi tugas Dado mantau sosial media. Jadi kita kan siang ada yang sibuk kerja nih. Misalnya Dado nih nggak ada kesibukan, dia mantau online. Oke. Ada yang masuk DM atau apa gitu. Kabarin di grup. Kita sautin aja. Karena kan si rata-rata sih pembeli itu yang penting dia respon dulu. Betul. Yang penting kita kunci dulu nih, oke, kita ada gitu. Oke, dia ngerasa oh ini ada, udah buka. Nanti kita pelayanan awal dulu lah. Ya, dikit dulu aja. Dikit dulu aja. Jangan sampai lepas. Nah kalau tuh tanggung jawab yang tadi kerja apa, seadanya waktu, karena kita udah tahu nih dari awal komitmen. Oke, lu ada waktu siang, oke siang standby toko, oke stand. Malam, oke malam kita kerja. Ada kerjaan apa masing-masing, karena kan gua paksa semuanya harus bisa. Karena apa? Itu tadi mungkin kekhawatiran kayak pecah. Kita 4 kepala ini pecah satu. Seenggaknya bisa masing-masing ini udah punya cover ya. Masih cover dan masing-masing udah punya modal. Ya mungkin mereka buat berkarir sendiri. Monggo, kita sih nggak masalah. Jadi gitu. ini seperti jadi kayak batu loncatan. Batu loncatan sih enggak. Jadi kayak kita sharing ilmu aja sih. Oke. Kalau rezeki kita kan udah ada yang ngatur sih. Gitu. Oke. Kalau mau ini buka cabang. Udah bang. Ya bercandanya begitu, udah bisa Iya. semua nih. Bukan Iya. cabang sebelah gitu. Iya. Sebelah. Padahal masih lapangan sebelah. Oke. Nah pasti dari berempat ini pasti ada yang ngelit dong. Yang ngelit yang lebih berkoordinasi. Jadi yang mengkoordinir kalian berempat gitu. Nah siapa nih yang biasanya ngelit di antara kalian berempat? Paling tua sih tuh. Paling tua. Udah gue nggak enak kalau Saling mengingatkan. Iya. Udah nggak enak karena gue mungkin dipandang paling tua, jadi kayak gue kayak bosnya gitu. Berempat kan. Bukannya enak bro. Jadi kayak gimana mentang-mentang ketua jadi kayak bos, padahal enggak. Gue Iya. merasa buat jadi leader atau apa enggak kayak gitu. Padahal yang penting Tapi memang sosok leader itu sebenarnya penting. Cuma kan karena ini berempat, ya udah leadernya berempat aja gitu kan. Oh. Gue pengennya kayak gitu, jadi nggak mentang-mentang paling tua, kalau dia bosnya kagak. Ya lebih Udah punya karyawan? Sejauh ini sih paling kalau bantu-bantuin aja sih ya. Kayak Oh. misalkan kita lagi kerimpungan nih. Misalkan kayak lipat baju, Oke. Oh, oke. masukin gitu. Oke. Kalau kita lebih saling mengingatkan sih. Maksudnya kalau misalkan memang ada yang salah ya kita akan tegur, kita kasih tahu lah lebih Oke. enaknya gitu. Oke, itu nanti akan kita bahas. Nah, hambatan terberat kalian itu apa? Kira-kira? Hambatan paling berat yang pernah kalian rasain? Mungkin salah satu dari kalian ngerasa kalau ini
bakal drop nih gitu. Tapi yang di antara kalian lagi bilang enggak, ini pasti maju gitu. Ada nggak sih? Ini sih Om. Diam-diam komennya pedes Om. Dia. Iya. Coba komen. Dia Benar-benar. paling pedes Om. Nanti gue pesan mie minum. Halus sindirnya halus. Dia halus Om. Halus. Harus gimana? Biasanya dia langsung nyampein. Dia ngeliatin dulu. Dia ngeliatin cara kerjanya, boleh disampaikan. Coba dia. Coba. Biasanya yang Mana? pendiam sih, yang biasanya Iya, yang paling diam. Bau. Iya. Diam jongkok. Ayo, Boleh. silakan. Komen apaan? Apa salah satu aja sindiran yang pernah? Yang pernah. Sindirannya kayak yang pas gesut apa ya? Yang pas gesut Didik salah nih. Kadang sindirannya lu salah nonton YouTube kali Dik. Komentator aja. QC. Lu lihat YouTube yang mana nih bisa begini kok beda nih sama gua lihat gitu. Warnanya beda Dik. Gitu doang. Iya. Kayak gitu Bang. Pengen Lebih ke quality control ya dia. Iya, ngeliatin gini. Oh, ini kayak buram nih, Mandor ini ya, nih. mandornya. Gitu. Iya. Nanti Jadi cek kalian lagi gesut dia keliling. Iya, ngeliatin ya. Nah, jadi gini sih maksudnya karena kan kita bener-bener emang belajar otodidak ya. Yap. Belajar otodidak. Jadi setiap yang kita kerjain nih, hasilnya ada yang kurang. Nah dia nih ngasih tahu, lu belajar dari mana lagi nih, channel mana lagi kata dia. Karena gitu, kalau kita kan belajar otodidak, ngeliat ini nih, wih cara kerja kayak gini loh. Kita cobain. Kita kerjain ternyata hasilnya beda. Nah dia ngingetin, ini bukan kayak gini tapi dengan cara dia. Lu nonton channel mana nih kata dia. Lu belajar online di mana? Nggak begini nih hasilnya kata dia. Baru kita cari bareng-bareng lagi. Ya kayak gitu sih. Hambatan-hambatannya yang paling seperti itu. Dari hambatan yang benar-benar bikin Kita jadi drop. Jadi Iya, malas betul. lah ke toko gitu nggak ada sih. Gak ada, bener-bener gak ada. nggak sampai sindir-sindiran yang Paling kalau ada kesan itu hambatan ada. ketemu customer yang agak-agak bawel, kayak gitu doang. Tapi samperin nih customernya gua nggak mau deh kayak gitu. Iya. Gak tetep aja samperin. Dan sasarannya gua bang, karena gua paling muda cuy. Iya kan. Terus si Ibnu samperin dia kan bisa ngomongnya dia bilang gitu kan. Agak dibully lu ya. Timbang gua kesono kan. Iya pak. Oh iya siap. Kayak gitu doang hambatan. Karena emang kita kan dari otodidak ya mungkin emang hambatan-hambatan yang lebih ke personal masing-masing sih nggak ada sih. Tapi pernah sampai salah satu dari kalian nih pernah sampai ngerasa kalau apa berhenti aja ya gitu. Ada nggak di antara kalian? Nggak ada. Mungkin kalau diucapin langsung sih nggak ada sejauh Iya, ini. Sejauh ini ya. Nah kita nggak tahu nih perasaan mereka masing-masing. Ya, makanya kita buka di Berarti sini. tanyanya satu-satu gitu. Iya, salah satu, silakan. Dari Kalau bagi penyesalan lah istilahnya ya. iya, penyesalan. Maksudnya saat lagi jatuh-jatuhnya gitu. Kalau kayak gitu sih nggak ada. Emang sempat ada cuman gimana caranya gua harus bangkit lagi gitu. Iya. Jadi kayak misalnya order sepi gimana ya kan. Karena kan begini kalau menurut gua kalau bisnis berempat itu enaknya kita bisa bareng-bareng. Beda dengan bisnis sendirian gitu kan. Pusing-pusing sendirian gitu. Nah, kalau berempat kan Pusing berempat. pusing gitu. Cuma kan masing-masing ada risiko-risikonya. Ya, gitu lah. Paling penyesalan itu ya buat jadi bangkit apa sih? Motivasi. lagi kayak gitu. Gimana caranya nih biar orderan ada lagi kayak gitu kan? Atau kita nanti kita rebutin lagi mau gimana gitu kan? Dan promosinya masih kurang atau gimana? Jadi ya selama ini untuk penyesalan udah gue mau keluar nggak ada sih karena emang kalau menurut gue pribadi bikin dari desain sampai kaos jadi itu ada kebanggaan tersendiri. Jadi mulai dari gue yang dibikin desain, gue udah jadi baju dipakai sama orang hasil dua dong. Gitu. Jadi ada kebanggaan tersendiri. Iya. Kalau untuk penyesalan ya nggak ada sebenarnya karena gue lebih senang aja ngeliat hasil gue sendiri, hasil anak-anak gitu sama dipakai sama orang kayaknya, hasil gue dong kayak gitu. Jadi lebih kalau untuk penyesalan ya dibuang jauh-jauh lah. Buang jauh-jauh. Jadi pengen punya bisnis. Dan kalian juga sama. Gitu. Ya kurang lebih sama Iya, kan. betul. Pertama juga kan kita mungkin karena temen juga ya. Iya. Terus sama-sama humoris juga orangnya. Jadi untuk kayak penyesalan gitu nggak ada. Sebenarnya ada nggak sih? Kan kalian berkelompok nih. Otomatis bisnis itu kan menghasilkan uang dan uang itu sensitif ya. Iya. Ada nggak sih di antara kalian yang
kesel, tapi karena lu temen gue ya gue sabar aja lah gitu. Pernah nggak sih? Kalau sejauh ini sih kagak ada sih ya. Nggak ada. Karena ya tadi itu bilang kita tuh memang karena udah temen lama juga kan, jadi kalau untuk masalah kayak gitu-gitu nggak ada yang sampai perselisihan gara-gara uang segala macam. Kita harus berantem. Paling ya nggak kalau ada. orang mau gue pakai dulu ya bilang dulu. Oh, Ya, oke. pakai dulu ya nggak apa-apa. Paling metodenya gini sih, karena yang dibilang kan berempat, kalau berempat itu kan sensitifnya lebih tinggi kan. Iya. Paling kita bikin sistem sendiri. Jadi sistem keuangan, uang masuk, uang keluar kayak gini. Oke, ya udah berarti dari situ gitu. Jadi nggak pure nyimpan uang, kita nggak tahu itu uang kayak gimana, nggak. Tetap kita juga Jadi bikin apa namanya sistem pembukaan juga. Oke. Karena uang kita nggak tahu, mungkin mereka kasih tapi ternyata nyimpan nanti, itu yang lebih bahaya. Iya. Iya. Soalnya kan apa yang bikin kalian bertiga nih tepatnya, pasti kan dia yang ngajakin bisnis sablon ya. Betul. Apa yang membuat kalian tuh pengen ikut gitu? Selain kata pertemanan. Ya kalau dari gue sih karena kan pertama ya karena memang kita temen nongkrong juga ya, waktu itu juga pengen ngisi kayak gitu karena memang ya daripada kita nongkrong nggak ngapa-ngapain lah. Enggak, sebenarnya maksud gue kan masih banyak bisnis lain gitu. Oh iya. Kenapa yang dipilih sablon kan? Kalau dia memang udah hobi kan. Nah, untuk selain dia nih, untuk kalian bertiga nih, gitu kan? Kenapa sablon yang dipilih? Oh Gitu. Kenapa nggak? Kan banyak nih bisnis kuliner, Iya. yang kebutuhan primer ya kan. Bisnis sepatu, fashion juga, celana jeans, atau misalnya seenggaknya properti sekalian gitu. Kenapa sablon? Ya mungkin ketambah karena di wilayah kita juga nih untuk sablon sendiri memang hampir jarang ya di wilayah kita. Di lingkungan tuh belum ada. Belum ada. Betul gitu. Jadi kenapa nggak kita coba untuk buka aja? Oh, nice place banget berarti. Karena memang kayak begitu juga. Jadi memang nggak ada bener-bener ya, nggak ada nih jasa sablon kayak kita di wilayah kita. Ya udah kita buka aja gitu. Dan kan biasanya orang bikin baju ke Bandung, kemana gitu. Iya. Dan jauh-jauh kan. Iya. Di Paling wilayah dekat kita tuh Cipadu. susah. Nah, iya. Iya kan? Nah, makanya kita bukalah di tempat kita dan alhamdulillah ya responnya juga bagus. Oke.